Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Untuk kalian nih selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkahi atas rezeki yang didapat pada hari ini. Dari kesehatan, keuangan, pasangan, keluarga, dan baiknya para sahabat dan teman-teman kalian. Sebelumnya terima kasih juga yang sudah rutin mendengarkan cerita dari WSS Masa Bercerita. Bagi yang baru mendengarkan, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Nah guys, pada tahun 2007 ada kejadian tragis di negara Amerika Serikat, yaitu ada seorang ayah yang dikebiri sampai meninggal oleh anak perempuannya sendiri. Kenapa ya anak perempuannya bisa mengebiri ayahnya sendiri? Jadi begini cerita lengkapnya guys. Bridget Harris, dia lahir pada tanggal 6 Juni 1981 di Staten Island, New York. Dia adalah putri dari Eric Goodwright dan Lucy Ann Harris. Mereka adalah pasangan imigran dari Liberia. Eric merupakan seorang pengusaha yang sukses. Dia sudah menjalankan beberapa bisnis seperti impor-ekspor, toko kaset, dan agen perjalanan. Lucy sudah memiliki 2 anak dan memiliki 4 anak lagi dengan Eric. Namun, ketika Bridget lahir, Eric justru menolak mengakui Lucy sebagai ibu dari anaknya. Eric tidak lagi puas dengan kehidupan rumah tangganya dan akhirnya meninggalkan keluarganya demi wanita lain. Lucy yang kini memiliki 6 orang anak berjuang keras membesarkan mereka sendirian. Tetapi pada tahun 1983, saat Bridget baru berusia 2 tahun, Lucy meninggalkan ke-6 anaknya dan kembali ke negara Liberia untuk menghadiri pemakaman kakeknya. Pada saat akan pulang ke Amerika Serikat, karena Lucy tidak memiliki kartu hijau, dia dilarang masuk kembali ke Amerika. Dan akhirnya dia meninggalkan anak-anaknya termasuk Bridget di Amerika Serikat. Pada saat itu anak-anaknya terpaksa pindah-pindah dari satu rumah asuh ke rumah asuh lainnya, hingga akhirnya tinggal bersama ayahnya yaitu Eric dan istrinya yang baru. Pada tahun 2007, Bridget Harris berhasil mendapatkan apartemennya sendiri dan bekerja sebagai petugas keamanan di Bandara JFK, John F. Kennedy. Dia menikmati hidup tanpa campur tangan keluarganya, terutama ayahnya yaitu Eric. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena ayah Eric kembali menghubunginya setelah sekian lama. Bridget selalu menolak berkomunikasi dengannya. Tetapi Eric yang kini sakit parah berhasil tinggal bersama putri lainnya yaitu Carlin. Di saat itu Bridget merasa cemas dan marah saat mengetahui bahwa ayah Eric kini tinggal bersama saudaranya. Carlin mencoba meyakinkan Bridget bahwa ayah mereka telah berubah dan ayahnya ingin menebus kesalahan-kesalahan di masa lalunya. Meskipun ayah Eric adalah seorang pengusaha yang disegani di komunitasnya, tetapi saat di balik pintu rumahnya tertutup, ternyata ayah Eric adalah seorang monster. Namun, bagi Bridget, ayah Eric bukanlah sosok yang bisa diampuni. Dia telah memperkosa dan berhubungan seks dengan Bridget selama bertahun-tahun, sejak dia masih berusia 3 tahun. Kekerasan itu terus berlanjut sampai masa kecilnya hingga dia remaja, dan semakin menjadi-jadi selama bertahun-tahun. Meskipun Bridget pernah mengadu kejadian-kejadian tersebut kepada ibunya, tetapi masalah ini hanya cuma dibicarakan dengan seorang pendeta dan tanpa ada tindakan yang lebih lanjut seperti membawa hal ini ke persidangan atau tuntutan kepada pihak kepolisian. Karena Eric kembali ke Amerika Serikat hanya untuk menebus kesalahannya. Di saat itu saudara perempuannya yaitu Carlin mengundangnya untuk makan malam bersama. Carlin mengatakan kepada Bridget bahwa ayahnya hanya ingin meminta maaf kepadanya. Bridget pun setuju untuk menghadiri makan malam tersebut, dan dia menempuh perjalanan kereta bawah tanah dan kapal feri selama 2 jam untuk menuju rumah Carlin di Staten Island. Di saat itu adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya selama bertahun-tahun, dan dia langsung marah dengan apa yang dilihatnya pada saat itu juga. Bridget melihat ayahnya sedang menggendong keponakannya di kakinya.
seperti yang biasa dia lakukan pada dirinya saat dia masih kecil. Pada saat itu Bridget tidak hanya merasa terganggu, tetapi secara tiba-tiba ayahnya juga mengumumkan bahwa dia ingin membawa putri Carlin kembali ke Liberia. Hal ini langsung membuat Bridget sangat marah, dan dia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi karena dia begitu mencintai kedua keponakannya, dan dia juga tidak mau kejadian yang menimpanya waktu kecil terhadap keponakannya. Dan akhirnya membuat Bridget dan Carlin menjadi bertengkar. Dia tidak percaya pada ayahnya dan tidak mengerti kenapa Carlin mau menyetujui hal seperti itu. Namun dalam benak Carlin, ayahnya yang saat ini adalah pria yang tua, yang sakit-sakitan dan tidak percaya kalau ayahnya akan melakukan apa yang telah dilakukan kepada mereka saat tumbuh dewasa. Langsung pikiran Bridget dibanjiri kilas balik tentang pelecehan-pelecehan yang dialami oleh ayahnya dan kerabat lainnya. Dia berpikir ayahnya tuh harus dihentikan. Pada saat itu Bridget sampai ingin pergi ke polisi dan melaporkan apa yang telah dilakukan ayahnya kepadanya. Namun undang-undang pembatasan telah berlalu. Singkat cerita nih, Bridget mencoba mencari solusi di internet dan di sana dia menemukan kasus Lorena Bobbitt, seorang wanita yang memotong alat kelamin suaminya karena dia mengaku telah dianiaya oleh suaminya selama bertahun-tahun. Pada 28 Juli 2007, Bridget mengundang Eric ke apartemennya dengan niat untuk berbicara tentang tahun-tahun kekerasan yang dialaminya. Bridget hanya ingin ayahnya mengakui bahwa apa yang dilakukan terhadapnya adalah salah. Namun ayahnya, yaitu Eric, selalu berusaha meyakinkannya bahwa apa yang dia lakukannya adalah hal yang wajar. Dan dia mengeluarkan pernyataan bahwa inilah yang dilakukan semua ayah kepada anak perempuan mereka. Wah, gila nih orang tua. Gila. Bridget mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingat benar saat pertama kali dia memukulnya. Tanggapan ayahnya pada saat itu adalah, "Bagaimana kamu bisa mengingatnya ketika kamu masih berusia 3 tahun?" Mendengar ucapan tersebut, Bridget pun mulai marah. Lalu Bridget juga bercerita tentang saat ayahnya memaksa berhubungan seks saat dia masih berusia 4 tahun. Mendengar ucapan tersebut, ayahnya mulai mencari-cari alasan dan tidak mengakui apa yang telah dilakukannya. Dengan pernyataan ayahnya tersebut, makin membuat Bridget emosi. Pada saat itu juga Bridget langsung mengeluarkan semprotan merica dan menyemprotkan ke mata ayahnya. Akhirnya mereka pun terlibat perkelahian yang membuat Eric pingsan. Dalam kondisi panik, Bridget kemudian memborgol ayahnya dan dia mencoba mencari cara untuk mengendalikan situasi. Namun saat ayahnya terbangun dan mulai berteriak, Bridget langsung menyumpal mulutnya dengan handuk dan menuntupnya dengan lakban. Tetapi dia meninggalkan sedikit celah untuk ayahnya bernapas. Di tengah kekacauan itu, Bridget teringat kasus Lorena Bobbitt, wanita yang memotong alat kelamin suaminya setelah bertahun-tahun dianiaya. Tidak lama kemudian Bridget langsung menurunkan celana ayahnya. Ternyata gunting tidak berhasil memotongnya, dan dia langsung mencari pisau bedah yang dibelinya sekitar sebulan lalu. Agar ayahnya tidak bergerak, dia menekan lutut ke tenggorokannya. Setelah memotong alat kelamin ayahnya, dia mencoba membakar bagian tersebut di atas kompor. Di saat dalam ketakutan dan kepanikan, Bridget menelpon 911, tetapi menutup telepon sebelum memberikan informasi lebih lanjut. Saat polisi dan para medis tiba dan melakukan CPR, ternyata semua itu sudah terlambat. Eric dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Setelah diperiksa lebih lanjut, mereka menemukan bahwa alat kelaminnya Eric telah terputus. Namun bukan itu yang menjadi penyebab kematiannya. Eric meninggal karena sesak napas akibat handuk yang disumpalkan ke dalam mulutnya. Ternyata handuk itu menutupi saluran pernapasan. Pada saat di tempat kejadian, polisi juga menemukan 2 catatan dari Bridget. Yang satu catatan itu tertulis, "Dia menghancurkan hidupku." Dan yang lainnya tertulis, "Awalnya aku menyalahkan diriku sendiri, tetapi sekarang aku tahu itu bukan salahku." Di hari itu juga, operator 911 menelepon Bridget dan memberitahunya bahwa mereka membutuhkannya untuk datang ke kantor polisi.
Bridget pun setuju dan memberitahu mereka bahwa dia hanya berada 1 blok dari kantor polisi. Tetapi pada saat itu polisi tidak ada yang muncul di hadapannya. Dan sebaliknya nih guys, si Bridget malah berjalan melewati kantor polisi menuju dermaga dan membuang alat kelamin ayahnya. Lalu dia menelpon saudara perempuannya untuk memberitahu apa yang telah dia lakukan. Dan dia mengatakan dia akan menyerahkan diri ke polisi. Carlin menyuruhnya untuk tidak pergi ke polisi karena dia takut tidak akan pernah melihatnya lagi. Carlin pada saat itu segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan pergi menemui saudara perempuannya. Ketika dia tiba, Bridget tuh sedang linglung. Lalu Carlin meraih tangan saudara perempuannya dan dia melihat darah membasahi kedua tangan dan pangkuannya. Ternyata Bridget telah menggunakan pisau bedah untuk memotong pergelangan tangannya. Pada saat itu Carlin segera menelepon 911 dan Bridget dibawa dan dirawat di bangsal psikiatri Richmond University Medical Center selama 3 minggu. Setelah itu ditahan oleh pihak kepolisian. Dan dalam waktu 36 jam setelah pembunuhan, Carlin langsung menyewa pengacara pembela ternama, yaitu yang bernama Arthur Adel, untuk membela saudaranya yaitu Bridget. Dia menceritakan kepada dunia bahwa Carlin dan Bridget pernah menjadi korban seorang ayah pedofil yang telah berulang kali memperkosa mereka berdua sejak usia mereka sangat muda. Dia berpikir Bridget hanya membalas dendam dengan memotong alat kelaminnya dan membunuhnya. Namun, pada saat itu beberapa anggota keluarga secara terbuka membantah tuduhan pelecehan tersebut. Pada September 2009, Bridget Harris diadili atas tuduhan pembunuhan. Di pengadilan, dia bersaksi bahwa tindakannya terhadap ayahnya, yaitu Eric, bukanlah untuk balas dendam, melainkan sebagai upaya untuk melindungi keponakannya dari nasib yang sama. Karena pada saat itu dia takut bahwa ayahnya akan membawa cucu-cucunya kembali ke Liberia dan mengulangi perbuatan bejat yang pernah dilakukan kepadanya. Namun, jaksa penuntut berpendapat bahwa tindakannya telah direncanakan dengan matang. Pada akhirnya di tanggal 30 September 2009, juri memutuskan bahwa Bridget bersalah atas pembunuhan tingkat 2, tetapi bukan pembunuhan berencana. Juri pada saat itu menganggap bahwa hukuman untuk pembunuhan terlalu berat dalam kasus ini. Meskipun juri sudah mengirim surat kepada hakim hanya untuk memohon agar Bridget tidak dipenjara, tetapi hakim tetap menjatuhkan hukuman penjara 5 hingga 15 tahun kepada Bridget Harris. Setelah menjalani 3 tahun di penjara, Bridget akhirnya dibebaskan bersyarat pada 13 Agustus 2012. Sejak saat itu, dia aktif bekerja bersama kelompok advokasi yang bernama PEP to End Family Violence. Advokasi itu bertujuan membantu korban kekerasan keluarga lainnya. Pada saat itu Bridget juga bekerja di DoorDash untuk mengantarkan makanan dan menjadi sukarelawan di organisasi Rescuing Leftover Cuisine yang mendistribusikan makanan sisa ke tempat penampungan tunawisma di New York. Namun, meskipun dia berusaha untuk memulai hidup baru, masyarakat yang mengenal dia seakan-akan masih menghukumnya atas masa lalunya. Dia kerap ditolak saat melamar pekerjaan dan merasa kesulitan mendapatkan kesempatan kedua dan diperlakukan sebagai seorang kriminal oleh banyak orang. Oke guys, kisah Bridget Harris adalah cerminan dari trauma mendalam yang dialami korban kekerasan seksual. Tindakan ekstrim yang dia lakukan terhadap ayahnya mencerminkan betapa besarnya luka yang dia pendam selama bertahun-tahun tanpa ada yang benar-benar mendengarkan atau membantu dirinya. Guys, jika ada teman yang punya masalah seperti Bridget Harris, sebaiknya kita membantunya dan menolongnya. Jangan hanya cuma menjadi ratapan kesedihannya. Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share ya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya.
cerita apa lagi ya. Sampai jumpa guys.